Flexnya terakhir di mereka soalnya. Oke, itu bakal jadi menarik sih. Tapi langsung aja kita lihat kalau gitu ke dalam drafting phase. Game pertama di hari ini dan kita bakal cek dulu dari random map draw-nya. Karena aku ngerasanya makin kesini kayak map Dangerous Grass ini itu impact-nya jadi lebih besar. Udah pasti ya, karena sekarang beberapa orang mungkin lupa kalau misalkan ada bush yang di area dari pit, dari turtle, Lord belakangnya Objektif ya. juga, ya dari turtle Objektif. Bahwa hal tersebut yang emang harus diperhatikan. Jangan sampai lupa kalau ada bush di situ. Tuh. Dan untuk sekarang prioritas dari Onyx memang langsung menutup ke arah Valentinanya yang terkenal buat Dewa sekarang. Udah pasti ya, ini Valentina dengan 4 kali pick 50% win rate. Ingat, jangan lihat angkanya. Lihat bagaimana penggunaannya. Itu yang Yeah. paling penting. Ntar kan mikirnya Valentina 50% win rate doang. Itu mah kan orang-orang bilangnya win rate diskon. Nah, bang di MPL. Liga, Iya. liga, panjang jadi panjang. Beda. Dan masalahnya Valennya Valentina Kin gitu. Flex, iya. Iya, Valentina Kin yang juga berbahaya banget. Mainnya bisa agresif dan melepaskan Sora. Itu pilihan pertama. Seperti yang kita bilang ya, di Onyx, pick apapun yang udah pernah mereka bawa 100% win rate. Sora, salah satunya karena emang Lutfi pernah melakukan beberapa solo kill. Yentri udah merasakan Yentri akibatnya. merasakan, Ken Siski juga. Udah merasakan perkara Sora juga sama Lutfi. Kita di Heaven's Red hilang, di solo kill. Tapi Xunshin langsung muncul, ini mungkin yang sama kita perbincangkan. Kemana coba? Gold masih flex juga sih Gol. harusnya. Gold Iya. bisa. Ini bakal biarin tag saja sih kalau aku jadi Onyx ya. Dan sekarang mereka tuh bisa match upin dulu ke arah Varsha-nya. Mumpung mid laner sekarang udah banyak banget yang ditutupin dan Yves jadi satu pilihan yang ya sejauh ini masih masuk tier S gak sih kalau mid laner Yves? Ya, dan ini juga menjawab nantinya kalau misalkan emang Dewa tuh mau bawain Guinevere carry Iya. Oh. untuk late game. Jadi carry-nya pasti bakal susah mainnya kalau berhadapan dengan Eve. Kayak mau nggak mau mungkin dipaksa Cloud kah di sini. Atau di sini kombonya nih, Bro. Parsha. Biasa kombo siapa? Baxia. Baxia. Dan masih cocok juga kan dengan pattern permainan yang dimiliki oleh Dewa gitu. Guinevere-nya roamer ya. Yap. Guinevere ya geser. Kita nggak jarang juga ya ngelihat Oh. opsi Gwyn Arlott ini nih. Arlott. Dari kemarin nih jadi bahaya Jin, banget. Arlot, ampun. Ampun bang. Bahkan biasa ditambahin sama Chow loh. Udah bang. Udah kali ya, cukup ya. Oh wait, cowoknya di ban sama Dewa. Berarti mereka ada indikasi kalau seandainya Guinevere ini emang masih fleksibel. Mereka nggak mau buru-buru untuk decide Gwynnya ke jungle atau bahkan ke roamer. Terutama ketika kita tahu sendiri, cowok ini kan yang paling fleksibel Iya. buat combo bareng sama Gwyn. The Way of Dragon bisa langsung Valkyrie Ayam. Dan mereka emang kombonya ya udah Gwyn Arlott dulu. Pegangin dulu dua ini. Iya. Dan untuk follow up damage juga sebenarnya udah ada Varsha ya di bagian belakang nanti yang bisa langsung follow up. Dan next dari Onyx, ini possibility yang harus mereka tutup. Harinya malah ditutup, Prof. Nah, karinya ditutup ya. Tetap mungkin mengerikan ya, mau gimana pun dengan adanya late game power spike dari Kari. Dengan Trinity atau beberapa kali mungkin makan depan, jadi option. Karena kan permainan front to back ini sangat cocok sekali ketika adanya beberapa hero fighters di depan atau hero-hero yang punya durability panjang agar nanti Karinya tuh bisa ngedamage dengan bebas. Yap, cuman karena hilangnya Kari juga maybe masih memiliki hero Moskov yang sangat berbahaya juga kalau tangan dia ya. Itu juga mungkin nanti bisa menjadi salah satu hal yang bisa dilihat juga kalau emang mereka mau targeting ke arah dari maybe lagi. Harley. Ini satu hero yang emang power sekali dan bisa mematikan di area side lanes. Entah itu EXP dan juga gold lane. Kairi kemarin sempat menunjukkannya dan apalagi dengan adanya Xunshin, Harley-nya jadi lebih mudah untuk melakukan movement. Karena ada Mountain Shocker, dia akan lebih mudah untuk bisa bergerak. Ini misalnya pun ini Karinya kan udah jelas hilang Prof. Mana tahu nanti di sini ngambil yang tebel lagi. Ini menjadi sebuah keunggulan atau seperti apa untuk Dewanya? Yang tebel lagi. Misalnya Misalnya apa lu? ya apapun entah itu dari Predirnya lah ataupun dari Jungler Baxia yang berarti. tidak akan sebutin Kayak Baxia gitu tetap iya, ya. Iya. Aku merasa berarti emang mereka akan berbeda dengan Moskov dong kalau gitu. Moskov atau Cloud, hero marksman late game. Yap. Jadi mereka hanya mengandalkan damage dari Kin dengan kombonya. Yap, ataupun Lalu- dari kombinasi dari Parsha yang emang udah ada juga kan. Iya. Dia emang bakal bawa marksman yang nantinya lebih late dibandingkan dengan Xunshin. Iya, sebenarnya masih bisa pilih ya Gwyn-nya. Mau di roam Iya, atau di era karena kan jungle. kita juga nggak tahu sekarang flexnya kan kayak begitu banget gitu loh. Iya, ini malah jadi tugas buat Onyx ya nanti mereka akan menjawab seperti apa karena last pick-nya tetap ada di Dewa jadi bisa mereka flex sampai akhir. Ambil Cloud-nya dulu. Ya, Cloud dulu ya, tadi yang udah sempat kita mention juga kalau Cloud ini bisa langsung skip depan target Eve. Sand rises when I give the word. Baxia-nya diambil. Iya.
ya di sini. Ini dia nih jawabannya, berarti apakah nanti akan ada tiba-tiba satu pick yang sangat menjawab dari Dewa? Karena kalau kita lihat dari option yang dibawakan ini, Chushin-nya udah di-ban sama Dewan sendiri. Padahal kalau kita lihat dari mungkin Sora, Khalid, Baxia ini agak terganggu emang dengan kehadiran dari Chushin. Yap, atau Kayaknya- mereka ngambil damage, Suyo masih standby. Kalau emang mereka mau ngambil jungler ya. Atau mereka malah mau ngambil roamer lagi di sini, yang kita nggak tahu lagi nih. Wah, Suyo menarik sih. Iya jujur. Sky Pierce kah? Dan gue ini bisa dibikin full defensif aja nanti. Oh iya, udah pasti ya kalau jadi roamer ya. Iya. Cloud butuh waktu di satu sisi. No, dan Glue. Tetap Win butuh berada. 100% dari Mueza. Banyak banget yang bisa pecah ya di match ini ya. Di game 1, Glue 100% Mueza. Iya. Lalu second pick dari Dewa. Win rate. Atau bahkan first pick dari Onyx. Iya. Opsinya sangat banyak ya yang bisa dipecahkan, tapi ini jadi satu hal yang menarik di mana mereka pengen coba untuk kuasain area rivernya juga nih dengan hadirnya Glue. Dan balik lagi, Yisun Shin 100% win rate juga nih dari Kalra di area gold. Oke. Shin ya. Itu deh, deretan yang udah diambil. Siapa yang akan pecahan nih teman-teman? Data mana yang akan langsung berubah lagi nih? Wah ini sangat menarik ya karena terlalu banyak yang 100%. Dan seperti biasa di MPL ID tuh kalau udah 100% tuh kadang gak lama katanya bang. Gak lama, oke. Match pertama, match pembuka di minggu yang ketiga, hari yang pertama. Antara Onyx dan Dewa, jadi langsung saja MPL Arena. Mana suaranya? Dan langsung saja selamat datang di dalam Land of Dawn. Kita bakal cek dulu nih dari early game powernya. Apa yang bisa dibawakan. Karena Kiboy dengan Khalid. Ini jadi salah satu hero yang galak banget. Secara damage dia punya di awal. Dia bisa kasih efek CC juga. Apalagi follow up dengan Sans yang ngebawain Yves. Yap, Bisa banyak juga ya option build-nya ya. Mungkin bisa ke Thunderbelt. tuh lihat galak banget kan, ke free sekarang jadi. Iya. Langsung ke pressure sih buat Oktanya juga. Dan 3 Conquested Blast berarti yang dibawain sama Onyx. Yap. Di laning manapun kayaknya terjadi freeze kecuali XP nih ya. Sama-sama clear cepet ya karena emang mungkin Lutfi-nya pengen move duluan. Menghindari Kin juga. Karena lihat dari bagian top lane udah pasti ya ini bakal cuma trade damage aja. Masih diadu sebenarnya. Ya, Sora yang bawain ke arah tank dan Inspire ya. Jadi pengisi juga untuk mempercepat lagi nanti dari cooldown-nya dan Okta. Wey, ada flicker yang dilakukan Kiboy. Masih bisa berputar-putar, akankah kali ini Kiboy? Hey, malah menjadi korban kah? Masih ada quick send card. Menjadi korban yang pertama dan first blood milik Dewa. Satu keuntungan yang lumayan kerasa ya buat satu poin eliminasi, tapi nge-trigger memang satu flicker buat Okta. Gimana nih Prof? Kayaknya bakal tetap fair trade sih karena mau gimana pun di setup turtle nanti Okta juga agak susah untuk mendapatkan level yang keempatnya. Gak ada flicker juga pasti bakal jadi target. Sementara ya di sini kita tahu sendiri ada Baxia Shield Unity ya yang mungkin bisa langsung mentargetkan orang. Targetnya adalah Okta. Dan Dolin dia belum ke-trigger dari even Retribution dan juga dari Valtryek YM. Jadi mungkin masih fair dari bagian dewanya. Iya. So ya 50-50. Karena poin plusnya yang penting Okta nggak level 4 itu aja. Ya, itu sih yang bakal jadi satu keuntungan besar buat Onyx di perebutan ke area turtle karena setup akan coba untuk dilakukan terlebih dahulu dari kedua belah sisi. Masalahnya untuk inisiator seperti Kiboy pun belum ada di level yang keempat, jadi akan sangat mengandalkan dari sang junglernya. Yep. Kairi dan juga mungkin bala bantuan dari Sans ya yang punya area of effect. Oke, dan itu dia ada satu real world manipulation langsung dipompa begitu saja. Turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh Dolin, namun sekarang pertempuran kembali terpecah dan Kin-nya menjadi korban. Mueza harus melarikan diri, sedikit lagi tersisa, ada satu lagi. Void Crystal tepat tadi. Kena di ujung dari satu garis tersebut. Ya, sama-sama kehilangan jungler tapi masih lagi. Lo. Mueza mencoba untuk bisa kabur, mencoba untuk bisa menyelamatkan diri, tapi bala menjadi beban kehidupan untuk Kiboy itu sendiri. Ada satu lagi resistance yang dikeluarkan dan tidak akan merubah apapun. Wah, jadi kerugian lagi pastinya untuk Onyx setelah kehilangan seorang Kiboy, Prof. Itu tetap aman sih sebenarnya. Mereka mendapatkan beberapa pertukaran dan paling-paling dari segi point kill ya. Karena Dewa dapetin turtle juga. Mereka juga mendapatkan beberapa target seperti Kairi contohnya. Lalu tadi yang bikin big play adalah Lutfi dengan trade damage-nya. Kelra datang untuk farm 2 lane ternyata diimbangi dengan Maybe. Jadi tetap sih keuntungannya. Waduh, Kin mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Hey, Kin gagal.
Kin dikeroyok. Iya, karena udah ada 3 pemain juga sih yang rotasi ke arah atas. Mau gimana pun akan tetap sulit. Dan Hunter Strike ya, tadi first item priority dari Keldra juga udah jadi. Ngebuka potensial untuk bisa ngedeliver damage lebih banyak lagi. Tapi masalahnya, apakah akan ada rotasi ke bagian bottom lane nih dari kedua sisi? Wah, dangerous grass ya. Terlalu banyak bush yang harus di-open dulu, yang harus dibuka, yang harus diperhatikan. Karena miss sedikit. Wah ini space yang keciptanya banyak banget ya. Kan? Oke. Ngeri kan? Kayak anggap aja semua bush tuh ada orangnya gitu. Bang ngeri bang. Nggak boleh sembarangan Bang ya. mau maju banget. Iya, beda dengan Onyx yang mungkin sekarang ada vision dari Sunshin ya. Tapi kalau untuk Dewa mereka harus benar-benar mandiri ngecek dari Kinnya, dari Dolinnya. Dan ya sejauh ini dari kedua belah kontainer benar-benar dibiarkan bebas. Aku khawatir sih tadi audience topic voting kita yang ketiga ya. Targeting ke arah Kelranya ini belum bisa dijalankan. Wah, itu emang banyak ini ya syaratnya ya. Iya. Untuk bisa terjalankan. Dan itu ya seperti biasa. Curse Helm agar memberikan tambahan lagi untuk pengurangan match defense. Dan nanti dari Kairi-nya akan lebih mematikan ketika menggunakan Baxia Shield. Nah itu adalah B-Boy, Raging Sandstorm. Yep. Ini bakal coba untuk melakukan setup dan ngasih pressure terlebih dahulu. Supaya nggak semuanya ada di dalam kendali dari Dewa tapi tabrak. Oke, Kin sendiri Kin tapi diloncatin. Sebuah hal yang begitu baik spot migration yang bakal tuh kali coba lihat apa yang akan terjadi. Masih ada pergerakan dilakukan oleh Moise tapi Moise pun langsung menghilang dengan cukup cepat. Turtle terbuka begitu lebarnya dan sekarang menjadi milik dari Onyx. Pembagian objektif bagi kedua tim sudah terjadi dan 3 player yang berhasil ke takedown. Apa nih masalah team fight-nya, Prof? Wah, Lutfi pasti ya. Dia sangat bebas sekali tadi. Heaven's Wrath. Damage yang sangat-sangat eksplosif. Dan Walah. memang targetnya udah terlalu all in di sana. Maybe. Buset. Terbakar. Buset Kairi. Sampai belakang PD enak banget deh masuknya. Ya karena punya Bloody Retribution Pak Pulung. Jadi Yep. dengan adanya Curse Helm kan sangat lebih berasa damage yang akan diberikan. Terutama ketika ditabrakan pertama. Dan ketika ditempel nantinya. Akan semakin banyak magic damage yang bisa ditelan. Tapi ini langsung membuka window yang terlalu banyak sih. Di bottom lane juga langsung unggul sekali dari Kelranya. 2.900 gold dengan adanya point kill. Yang dimana Lutfi modal satu War Axe tadi team fight-nya juga sangat-sangat berjalan mulus. Lagi-lagi ya dengan adanya targeting yang berbeda. Dimana Dewa mungkin targetnya ke arah Kairi tapi Onyx-nya membebaskan Lutfi agar bisa nge-damage. Dan ternyata nggak semudah itu untuk bisa menumbangkan Kairi sehingga Kairi-nya masih bisa survive. Yep, berarti dengan hancurnya 2 outer turret yang ada kayak gini, opsi C hangus nggak ya, Bro? Boleh dibilang hangus? Hangus untuk sekarang gimana cara Untuk sekarang early mau game, iya, untuk early game. Gimana cara udah mau targeting Kelra untuk sekarang? Iya, iya. Meskipun kalau misalnya untuk arah team fight nanti kita bakal Masih lihat bisa. ya OC-OC-nya ya. Masih Ya, bisa. Masih ada Karena glue, Untuk masih di ada early Arlong. kayak tadi mau gimana sekarang? Dan emang banyak inisiator dari Dewa lah untuk nangkep ke siapapun itu, termasuk dengan Kelra yang memang bakal jadi buronan utama. Tapi sekarang yang jadi masalah adalah 3.700 gold udah diunggulkan sama teman-teman dari Onyx. Dan Kiboy harusnya juga udah bisa lebih aktif dengan Thunderbolt yang tadi udah langsung ke build juga ya, jadi prioritas item yang pertama. Nah, untuk Dewa, apa nih yang harus dilakukan Prof sekarang? Wah ini antara mereka emang harus nungguin maybe-nya jadiin untuk Swift Trinity-nya dulu ya. Mungkin nanti sama dengan Golden Staff untuk bisa team fight juga. Karena maybe akan menjadi solusi untuk lini belakang dari Onyx. Tapi kalau Kelranya juga udah dapetin item spike-nya duluan kayak Endless Barrel itu bakal jadi kendala buat maybe. Karena once maybe-nya masuk dengan Blazing Duet, dia pasti bakal di target duluan sama Kelra. Nah, ini pembuktiannya ya, karena momen turtle ketiga biasanya akan dilakukan team fight secara besar-besaran dan kedua belah god laner udah mulai bisa join ke arah team fight. Tinggal kita lihat apakah inisiasinya bakal dimulai dengan tabrakan lagi dari Kairi atau bahkan dari arah yang lain seperti Boy. Oke, ada satu final slash tadi langsung dikeluarkan dan itu dia. Final requiem tadi udah langsung teriak mulai dikeluarkan oleh Gwyn Defense. Sementara untuk sekarang ada satu blazing duet tadi yang berada di area dari Orange Buff yang dikejar sampai belakang, dikejar ke dalam inner turret tapi lo membuat shutdown. Untuk Lutfi terlalu dalam masuk ke inner turret tapi Mueza mencoba untuk bisa mendekatkan dirinya ke arah dari Kairi ataupun dari Kelra dan sekarang. Kairi berusaha untuk bisa menyelamatkan diri masuk ke dalam outer turret yang ada di bagian atas dan selamat kembali meredah. Bahkan tanpa ragu-ragu Wah Flicker. berantem lagi dong, oke meredah apanya barusan? Real manipulation yang langsung dibuka ya. Dan memang secara source skill ini udah banyak banget spell yang ke-trigger. Tapi masalahnya turtle masih bisa dipegang lagi dan mungkin diganggu. Oke, final slash tadi sepertinya tidak memberikan impact apapun dan total. Kembali berhasil diamankan oleh Onyx dan membuat Kin harus terjerembab di dalam area dari Orange Buff itu sendiri. Wah oke Prof, tadi dari Dewa udah dapetin 2 player tapi sekarang berbalik. Kenapa? Ya ini karena Onyx-nya over ya untuk Lutfi tadi terlalu dalam juga. Kairi mungkin targetnya ke arah Okta tapi ternyata ada beberapa trade yang terjadi dari segi point kill. Dewanya mencoba untuk kiting, mencoba untuk bermain dengan waktu.
Karena nggak ada retribution dari Kairi, tapi ternyata Onyxnya juga nungguin timing untuk retrinya Kairi dan tepat sasaran retrinya tadi. Sehingga mendapatkan turtle yang ketiga. Wah, ini manajemen source skills-nya benar-benar maksimal ya berarti dari Onyx. Karena akhirnya dari Dewa mereka udah kehabisan buat spell juga tadi. Gak ada escape plan tambahan yang bisa mereka mainkan. Dan tadi tuh Suns dengan real manipulation yang emang benar-benar annoying banget untuk Dolin. Di damage-nya benar-benar langsung membuat jungler dari Dewa itu kayak gak bisa nih lama-lama di area setup objektifnya. Harus mundur, dipaksa mundur lebih tepatnya. Iya, dan posisi Dolin karena sekarang jadi jungler ya, jadi mungkin agak sedikit susah. Waduh, langsung aja dihabek, langsung aja dihajar seperti itu. Apa yang bisa dilakukan oleh Lutfi? Mendadak, 4 player berada di dalam satu titik untuk bisa ngedargeting. Ingat, dangerous grass ya, Prof. Ya emang Kairi lagi pakai Kumar sih, tapi Lutfi Waduh. ya. Gimana? Kumar part berapa emang? Wah, ini bedanya Kairi nabrak. Waduh, resistance drop dan maybe menjadi korban kombinasi antara Kairi dan juga Keyboy. Tapi untuk sekarang ada aksi balas yang dilakukan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Dewa. Sementara sekarang kitnya balik lagi, Keyboy-nya down. Tapi Kairi-nya masih terjebak. Ada Federal Strike, Fire Requiem semua dikeluarkan di dalam satu titik dan membuat untuk kali ini Kairi pun lejam seketika dan lompat lagi. Fatal Migration, Sansa Flicker masih bisa selamat. Sementara Mueza menjadi ke belakang. Kin menjadi sang eksekutor Final Slash di tempat yang berbeda. Hehe. Wow. Kelra masih selamat. 3 player berhasil di take down, bahkan sekarang masih mau dilanjutkan lagi ke arah Lutfi mungkin. Waduh, masih ini. Dan Lutfi mencoba untuk bisa membalikan keadaan tapi gagal di area river. Flicker ke trigger untuk Lutfi dan juga untuk Kelra. Dan bisa dibilang tuh fight yang bagus dari Dewa, Bro. Wah bagus banget, bahkan ini adalah hal yang dibutuhkan sama Dewa. Iya. Mereka harus rely waktunya selama mungkin sampai maybe siap untuk team fight. Dan kayaknya beberapa detik lagi atau beberapa menit lagi harusnya bakal ready buat maybe melakukan team fight-nya. Dan sekarang Lordnya diambil. Oke, Federal Strike dan itu dia. Berhasil tadi mereka mendapatkan Kara dari satu Lord tersebut. Sekarang ada Federal Strike yang memang sudah tidak ada lagi. Blessing 2 dikeluarkan. Sementara di depan berbeda, Lutfi-nya menjadi korban. Hey, Kin mencoba untuk bisa di last hit yang dia miliki. Mencoba untuk bisa mengatakan damage kembali. Namun untuk sekarang coba lihat apa lagi yang akan dilakukan oleh Mueza. Walaupun tadi ada damage tetap dihantarkan kayaknya, Prof. Deg-degan kita lihat ada Fire Requiem dikeluarkan kembali satu terakhirnya Kairi. Ditempelkan oleh Baby masih bisa mendapatkan space dia untuk pada berbeda. Keyboy, walau dia Keyboy-nya lejam tapi Baby menjadi sebuah hal yang begitu mengerikan untuk kali ini Baby. Oke, keputusan yang mungkin akan sedikit disesalkan oleh Onyx. Karena tadi sebenarnya Keyboy udah pengen recall. Karena ngelihat potensial team fight-nya udah nggak menguntungkan banget buat Onyx. Dan sekarang akhirnya Dewa pegang banyak keuntungan. Wah, Blasting duet Baby. Untuk kali ini Lutfi-nya mencoba untuk bisa kabur untuk selamat. Tapi Maybe menunjukkan kelasnya. Wah ini Dewa bener-bener menjalankan apa yang sudah diekspektasikan dari awal. Yaitu adalah mencoba mengepunish apapun yang dilakukan sama Onyx ketika mereka bikin misplay. Dan ini dia Dewa dengan keuntungannya mereka juga udah punya Cloud di late game. Oke. Sekarang dengan Spike. Reroll, manipulation, final slash, Final Requiem, dan Keyboy. Hilang seketika mendadak. Begitu baik. Ya, Hal yang dilakukan oleh Dewa, gila semua ini, Prof. Wah ini bener-bener terjalankan ya. Plan yang dari awal cuma nungguin waktunya dulu. Sampai maybe-nya bisa team fight. Ada Golden Staff bisa team fight. Sekarang punya Corrosion juga. On the way untuk item-item selanjutnya. Karena kalau punya Malefic Gun udah pasti akan lebih berasa untuk front line dari Onyx. Maybe kehilangan stack sepertinya. Iya. Ada artillery tadi yang tidak tepat. Dan defensif juga bakal cukup sulit sih buat Onyx. Karena meskipun mereka punya Yip, di satu sisi ada Farsha dan ada Kin yang dari tadi maksa keluar buat para pemain Onyx. Jadi siapapun yang ada di jangkauan kayak tadi misalnya let's say Kairi dan juga Keyboy yang pengen nabrak, itu udah nggak bisa dilakukan lagi di momen-momen seperti ini ya, Bro. Ya betul sekali. Udah agak ragu ya kalau nabrak sekarang. Even Kairi yang nabrak gitu kan, di belakangnya ada Maybe. Ada Okta yang tentunya akan membantu lagi dari dealing damage-nya. Ada Glowing One, efek Scorch juga akan ngebakar, nge-burning pelan-pelan front line. Pertama memberikan efek life bane biar regennya gak maksimal. Oke, dan final slash kembali dikeluarkan. Kairi mencoba untuk bisa majukan di tempat, tapi coba lihat damage yang dia ada terima begitu banyak dan begitu mengerikan. Apa yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain dari Mueza? Di menit segini, dengan beberapa item dia milikin, kayaknya udah bisa bikin pagar sendiri deh. Iya, Oracle Susah. juga ya dia. Susah kan ngelewatinnya, Prof. Udah pasti, apalagi nanti kalau misalkan dia selesai dengan item selanjutnya dari Silence Robe, dia bakal membuat cara Athena Shield, atau bahkan mungkin Radiant Armor. Itu optionnya ya untuk sekarang. Karena dia mungkin ingin mengurangi magic damage yang diberikan oleh Suns.
Karena dari tadi yang bener-bener agak ditargetin nih sama Mueza tuh Suns. Pokoknya atau Kairi digangguin pokoknya dua orang ini. Jadi ini glue baik atau glue jahat, Prof? Ini Nggak pakai master jenius nih. ada indikasi glue baik sih pelan-pelan. Iya. Glue baik pelan-pelan ya. Glue baik pelan-pelan. Ini glue jahat yang Tapi- bersembunyi di balik sosok glue baik. Oh, glue jahat itu adalah glue baik yang tersakiti. Gitu ya. Waduh. Tapi Oh, sekarang Mystic Container, Ice Queen One kayaknya. Karena ada beberapa frontline dari Onyx ya. Contohnya kayak Sora, terus ada Baxia juga, dan ada Khalid. Otomatis kalau misalkan dikasih efek slow itu akan susah untuk berjalan dari Onyx. Nah ini masalahnya Lord juga udah muncul ya. Berarti akan memanggil juga para pemain Onyx yang masih mau melakukan kontes. Yep. Dengan posisi Dewa yang sedikit lebih unggul, nggak terlalu jauh memang. Tapi wave-nya sih yang nggak terlalu menguntungkan buat Onyx. Yap, dan sekarang Kin punya flicker. Mereka harus jauh lebih berhati-hati. Kin bisa menciptakan momen apapun. Iya, maybe juga udah punya Malefic, jadi range-nya akan lebih jauh lagi buat sekarang. Dan setengah darah Lord sudah mulai terkuras. Oke, Di belakang. coba lihat apa yang akan terjadi. Dan itu dia Final Slash! Bahkan Final Reclaim tadi sepertinya miss. Ada dua Source yang udah langsung terlihat. Untuk sekarang coba lihat apa yang akan terjadi. Lupius di Reclaim tersisa. Lupius berhasil kabur tapi tidak untuk kebakaran Kibonya menjadi korban pula. Dan Mueza mengambil peranannya. Mueza menambah beban kehidupan yang ada di dalam tubuh dari Kairi. Tapi Kairinya masih berhasil menyamakan diri di pada berbeda. Kera! Langsung beras saja. Selesai tadi di tangan dari Maybe. Maybe mencoba untuk bisa menambah korban selanjutnya. Namun untuk kali ini berpindah tempat. Dan apa yang akan terjadi karena Okta 1v1 situation. Lutfi mencoba untuk bisa menyamakan diri. Tidak bisa. Selesai di tangan dari Okta dan hanya menyisakan Kairi. Satu pemain terakhir yang sekarang harus bisa menjawab 4 pemain dan langsung inisiasi. Wah, dilompatin spatial migration yang begitu baik. Bahkan sekarang Maybe jam final slash-nya semua yang dikeluarkan. Mencoba untuk bisa menumbangkan dan sekarang Maybe fokus untuk bisa menumbangkan lagi karena satu best utama aja. Tapi masih gagal seperti kemarin. Masih ada Kibo yang mencoba berusaha untuk bisa menenggelamkan dan juga menggagalkan apa yang dilakukan oleh pemain-pemain dan Dewa. Tapi masih gagal. Tapi sejauh ini Dewa lah yang berhasil mendapatkan game tersebut. Satu kemenangan langsung bisa menumbangkan Sang Raja Langit di game pertama dengan gameplay tarik ulur yang begitu mengerikan. Semua pemain Onyx dipaksa untuk mengikuti apa yang Dewa inginkan dan itu ternyata berhasil, bro. Itu dia patternnya, jangan sampai malah ngikutin gameplaynya Onyx. Dewa bener-bener langsung menjawab di game yang pertama. Diawali memang kalau misalkan kita melihat ya, kalau mungkin banyak orang yang akan langsung bilang gara-gara Lutfi masuk ke dalam bush Dangerous Grass. Tapi nggak cuma itu sih, ternyata banyak lagi-lagi momennya. Dan targeting dari Maybe tadi, dia lihat Kelra ngedash dikit, langsung blazing duet. Dia Bagus kejar banget. pokoknya. Maybe ampun bagus banget. Targeting. Gokil. Berarti Kelra ini matanya nggak salah dong untuk lihat Maybe dari season 15. Iya ya, dia sendiri yang bilang ya. Dia sendiri yang bilang. Kelra sendiri yang bilang kalau Maybe adalah salah satu hal yang dia perhatikan ya. Terutama- Ada satu sosok yang diperhatikan ternyata ya buktinya kayak begini. Terutama positioning kan dia bilang. Dan itu emang dibuktikan buat sekarang. Bagaimana dari Maybe ini benar-benar masuk di waktu yang tepat. Range-nya juga tadi udah jauh ya dengan adanya Malefic. Tapi yang aku cukup kaget adalah karena sebenarnya inisiasi dari Kin dan juga Dolin tadi kan miss ya. Udah miss, Udah iya, miss udah loh miss. itu. Tapi ternyata tetap masih mau di trade ya beberapa. Kayak Kiboy-nya terlalu depan, akhirnya Iya. dimakan. Yep. Dan sekali lagi yang kita bilang kalau misalkan kayak tadi, kenapa sih Karinya kok tetap di ban ya sama Onyx? Bayangin kalau misalkan ini tetap Kari gitu kan, kayak Cloud Kari yang pokoknya pegang Demon Hunter Sword, Golden Staff, Corrosion, tetap bakal runtuh juga lini depannya. Dan emang berarti udah di plan sama Onyx, mereka akan bawa Baxia, mereka akan tabrak, mereka akan bermain early game. Tapi ternyata ya itu tadi patah untuk mid game-nya. Padahal mereka udah dapetin 2-1 turtle-nya. Ya emang game yang udah terekspektasikan dari awal kalau emang ini gamenya. Kalau Dewa pegang tarik ulurnya ini akan menarik. Yap. Iya, dan emang gak ada dominasi yang pasti juga sih dari awal. Kita ngeliat beberapa kali ketika ada inisiasi itu dari Kiboy, dari Kairi, mereka juga bisa ke-punish. Makanya power dari area of effect yang dibawain sama Dewa ini ternyata bisa dieksekusi secara maksimal. Dan mematahkan pendapat kita tentang target Kelra. Ini justru mereka nggak terlalu target Kelra sih kalau menurutku. Emang gak target Kelra, tapi Iya. Kelranya gak bisa fight 4 lawan 5 kan? Iya. Mereka target siapapun yang ada di Target depan. siapapun. Siapapun yang terdekat. Pokoknya itu targetnya dirubah target terdekat. Target terdekat ya, Iya, bukan target target Kelra. Oh yang ini yang disetting kan? Kan ada lowest HP, nearest target ya. Ini target Udah kayak main terdekat. Moskov kan, biasanya main Moskov nearest target udah pasti. Target terdekat. Karena dari tadi juga apapun dilakukan oleh trio mid yang dibikin oleh Dewa ini bergantian terus-terusan gitu loh. Ya. Jadi trio midnya mungkin yang dari trio midnya dibantu sama
skin yang emang kita nggak tahu. Jadi ini Iya. mana duluan gitu loh. Apa duluan yang akan dilakukan? Karena, Final eh, Slash duluan, kamu Ezanya tarik ulurnya bagus banget. Itu tadi kan gebrakannya kan kayak nungguin Onyxnya dulu kan yang datang. Karena mereka udah coba buat start duluan. Ada referensinya tadi ketika kita melihat bahwa Dolin emang mendapatkan banyak sekali poin kill. Yep. Tapi ternyata turtle-nya kalah. Objektifnya fight-nya kalah. Yep. Tiba-tiba diratain sama Lutfi kan. Tapi pas mereka mungkin coba buat makan Lutfinya dulu. Atau mungkin mereka makan Baxianya dulu. Oh Baxianya nggak bisa. Keyboy-nya dulu nih, Khalid-nya dulu. Barulah mereka nanti bergerak di situ. Targetingnya beda-beda. Dan sejauh ini berarti belum ada yang bisa ngejawab combo Win Arlot ini ya. Karena berkali-kali dibawakan untuk di season ini tapi belum ada jawaban pasti atas kombinasi ini. Bahkan ditambah lagi dengan pilihan-pilihan hero yang akhirnya nggak bisa bawain Purify kan di game ini. Terutama kalau kita ngomongin soal Dewa ya, data berbicara di sini kalau kita ngomongin Guinevere, dia udah 2 kali pick, ini pick ketiganya, Ya. mas 100%. 100%. Sama Iya. kayak Glue-nya juga, Muezanya serah. 100%. Dan 100% Onyx ternyata yang pecah telur sekarang. Wah, pecah win rate loh. Let's go. Sedikit Wow. membuka harapan ya. Dewa nih, keren Dewa. bos. Dewa, Siapa nih MVP-nya? Siapa MVP-nya? Dolin. Ya, kalau kita lihat dari bagaimana movementnya juga kan tadi, Dolin. beberapa kali juga emang agak sedikit bisa mengenai target yang optimal sekali. Contohnya kayak kalau lagi objektif fight ke Kairi. Kalau misalkan ada miss kill, target Keyboy-nya dulu yang paling dekat. Bayangin Keyboy tumbang sampai 9 kali emang benar-benar jadi target. Dan dari awal emang kayak Dolinnya peka, nggak butuh level 4 kok. Datang aja bantuin teman-temannya kalau emang lagi butuh. Iya. Sini juga salah satunya kan. Tuh, langsung buang skill saja. Iya. Karena kalau misalkan emang dia dapetin point kill atau minimal assist, teman-temannya juga bakal ada untung. Nah mungkin akan ada orang-orang yang kayak, wah ini nih awal dari keruntuhan Onyx. Tapi sebenarnya nggak banyak kok klip-klip yang menurutku mungkin bisa disorot lebih ya. Bukan cuma Lutfi-nya secara individual. Lutfi tumbang itu emang langsung buka window buat Dewa. Tapi beberapa fight juga aku merasa kayak targeting Dewanya emang lebih bagus kok. Iya. Lihat deh bagaimana cara dia tuh nutupin Kelranya. Kelranya nggak bisa ngedamage. Terus dari tadi yang aku bilang apa? Mueza bikin silent strobe. Dia pengen ngebadanin magic damage. Sans sama Kairi itu dikasih pressure yang begitu luar biasa sama Mueza. Walaupun dia nge-trade badannya dia, tapi at least ini Sans-nya nggak bisa ngedamage ke belakang. Iya, dan klip tadi jadi salah satu bukti Kelra tuh emang sejauh itu untuk bisa menjangkau ke bagian belakang. Yang sayangnya Iya. ditutup banget sama hadirnya Farsha di dalam game kali ini. Dan Betul. makanya hero-hero yang tabrak kayak Keyboy, kayak Kairi, akhirnya malah kejebak doang, bro. Ini Kin, lagi-lagi Kin yang bikin move. Jadi tiba-tiba nge-dash-nya ke Lord, dia escape. Dan otomatis 4 member dari Onyx yang ada di bawah, itu kehilangan dong. Mana Kinnya, targetnya mana. Dan rata-rata yang ada di depan sana yang dipisahin sama Keyboy, itu ternyata masih setengah darah lebih. Lihat Dolin, dia masih punya Queen Swings. Lihat Maybe, dia masih punya Blazing Duet juga. Jadi beberapa hal yang dilakukan sama Onyx itu nggak menjawab apa yang menjadi eksekusi bagus dari Dewanya. Tapi ini Farsha juga harus dapat sedikit highlight ya, karena gila positioning Iya. dan Positioningnya, tetesan-tetesan dari Okta ini No loh. death. Null death juga, bro. Nah ini yang menarik ya. Heeh. Dari minggu pertama aku kan sempat bilang kayak, loh ini Okta kok nge-spam satu hero, Marsha. Pada saat itu mungkin Marshanya masih 100% win rate ya. Iya. Tapi mulai dari minggu yang kedua udah turun nih 3 kali pick 67%. Nambah lagi kan sekarang berarti Iya. 75%. Dari 4 pick loh, Dari cuma 4 kalah pick. 1 kali. Coba itu lihat itemnya, dari sepatu aja udah kelihatan. Item jahat ini semuanya. Jahat. Ini semua- Farsha jahat. Mau berarti. penet Iya, pokoknya. semuanya item jahat. Dan emang terbukti ya jahat banget. Mau siapapun Ingat itu lu. dihabisin. Parsha jahat adalah Parsha baik yang tersakiti. Ini itemnya coba lihat aja. Semua baik loh. Iya, dan semua berawal dari tersakiti, Pak. Semua dari tersakiti loh. Tapi emang kalau misalnya ngelihat secara keseluruhan dari emblem yang dibawakan juga sebenarnya dari Onyx ini udah tanky banget lah. Kita udah bisa ngelihat bagaimana tebalnya Baxia, Sora, dan juga Khalid. Tapi ternyata semua itu bisa kejawab juga dengan apa yang dibawain sama para damage dealer dari Dewa United. Bahkan kalau nggak salah tadi dari Kin juga ya langsung ngambanin sedikit damage tambahan ya, ada Rose Gold. Continuous damage-nya gede banget. Iya. Dewa. Ya, karena ada Cloud juga kan yang sebagai salah satu harapan terakhir dari Dewa. Karena kalau misalkan Kinnya tadi kemakan sekalipun aku merasa selama maybe-nya udah ready dengan item yang tadi sempat di-mention dan segala macam itu menurutku benar-benar kayak udah di titik malah Onyx-nya harus mundur. Karena kayak tadi Keyboy kepisah, Keyboy-nya tumbang, fight-nya jadi 4 lawan 5. Ya, mau nggak mau emang di sini Dewa sangat-sangat deserve dengan apa yang sudah mereka plan. Apapun yang di-draftin sama Coach Wright itu mereka udah punya patternnya. Iya. Dan mereka tahu harus ngapain patternnya. Eksekusinya maksimal dan Rich Guy by Todak akan jatuh Wih. ke tangan Dolin langsung ya sekaligus jadi MVP tadi.
dengan GPM di angka 709. Tapi the carry-nya langsung saja maybe dengan damage deal di angka 60.400. Oh ini menarik ya. Ini makin ingin banget saya rasanya memanggil teman-teman kita yang di MDL. Ayo semangat teman-teman. Ini ada contoh lagi Dolin. Ya kan? Yang datang dari MDL. Belum lagi nanti menuju ke M8 ada MCT saya. Ya. MDL. Come on man, ayo. Itu Banyak sih. jalur yang sekarang MDL bisa, MPL bisa. Betul. Tinggal gimana nantinya teman-teman kita yang di MDL ini improve. Ayo kejar abang-abangan kalian di MPL ini. Iya, salut sih sama regenerasi ya yang Betul. dibawain sama teman-teman di Indonesia dan semoga itu tetap konsisten lah sampai season-season selanjutnya. Tapi ya Let's go. game pertama sudah bisa